Terjadi kecelakaan tunggal yang menewaskan 4 orang Senin siang di Desa Nampurejo, Kecamatan Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah. Para korban merupakan pemudik asal Bekasi, Jawa Barat dan Tangerang, Banten yang hendak berlibur ke Gunung Kidul, Yogyakarta. Polisi menutup jalur penghubung daerah istimewa Yogyakarta dan Purworejo. Mereka menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan. Selama olah TKP, arus lalu lintas macet belasan kilometer. Laka tunggal yang terjadi di Jalan Dendles, terutama di jalur selatan di Desa Nampurejo, di mana mobil Bijang plat Jakarta plat B berpenumpang 8 orang mengalami laka tunggal karena sopir mengantuk. Terus kemudian error, jadi laka tunggal di mana sopir keluar jalur, kemudian oleng ke kanan, dan selanjutnya dia kembali ke jalurnya ke kiri, akhirnya tidak bisa mengendalikan kendaraan, akhirnya terguling sehingga mengakibatkan 4 orang meninggal dunia di TKP. Tujuan kemana itu kemarin? Tadi satu keluarga dari Tangerang. 4 jenazah disemayamkan di Rumah Sakit Umum Daerah Purworejo, yakni Asmunah warga Jati Asih Bekasi, Afla Nusabela dan Bagas Ainu warga Batu Ceper Tangerang, Banten, serta Painah warga Gunung Kidul, Yogyakarta. Sementara 4 korban luka berat dan luka ringan masih dirawat di rumah sakit. Mobil yang ringsek setelah terguling dan terseret sejauh 40 meter kini diparkir di halaman Polres Purworejo. Polisi masih menyelidiki minibus ini untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut yang menewaskan 4 orang itu. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Kelompok teroris ISIS belakangan ini cenderung menyerang personel polisi. Teror yang terjadi di Mapolda Sumatera Utara dan bom Kampung Melayu semakin jelas menunjukkan bahwa bidikan ISIS adalah aparat keamanan. Mengapa polisi menjadi target ISIS di Indonesia? Untuk membahas hal ini telah hadir di studio kami Kepala BNPT periode 2010 hingga 2014, Ansyad Bai. Pak Ansyad, selamat malam. Terima kasih telah bersama kami. Dan juga ada Analis Kebijakan Madya Div Humas Polri, Kombes Pol Sulistyo Pujo. Pak Pujo, selamat malam. Terima kasih telah bersama kami. Saya ke Pak Pujo dulu. Pak Pujo, mengenai perkembangan terbaru, sudah berapa tersangka Pak yang ditangkap? Ini perkembangannya seperti apa berkaitan dengan penyerangan Mapolda Sumatera Utara? Jadi sejak kejadian di hari Minggu itu sampai sekarang Polda Sumut dengan Densus 88 telah bekerja cepat. Tersangka yang sudah diamankan selain yang telah meninggal, saudara AR, itu ada 3, jadi 4 dengan yang meninggal, yaitu yang meninggal saudara AR, kemudian SP, kemudian FP 32 tahun dan saudara BB atau HP 20 tahun. Oke, jadi ada 2 pelaku, lalu kemudian di luar 2 pelaku tersebut ada berapa tersangka Pak yang sudah ditangkap? Dua tambahan, ya, yaitu saudara FP 32 tahun dan saudara BB atau HP 30 tahun. Oke, FP dan BB ini Pak, ya, inisialnya ya, 2 tersangka ini. Nah, 2 tersangka ini perannya apa Pak dalam membantu pelaku tersebut? Kan ada 2 pelaku, ini 2 tersangka lain ini perannya seperti apa? Peran dari 2 tersangka tersebut diduga mereka membantu untuk menggambar itu dalam arti mengetahui posisi-posisi Polda Sumut itu bagaimana, lokasi-lokasi pintu masuk, pintu keluar, orangnya, kebiasaan-kebiasaannya, waktu jaga dan lain-lain, itu yang digambar oleh saudara FP dan BB itu. Oke, dan FP dan juga BB ini hubungan dengan 2 pelaku itu apa Pak? Ini teman atau ada hubungan kekerabatan atau seperti apa Pak? Mereka berkawan, ya, mereka berkawan, itu di bawah pimpinan saudara SP yang masih hidup, ya. Itu pimpinannya SP yang masih hidup di rumah sakit, dan mereka itu membantu untuk melakukan giat teroris tersebut. Baik, ini motif penyerangan dari Mapolda Sumatera Utara sudah bisa dipastikan Pak? Apa motifnya? Motif yang jelas itu mereka masuk ingin mengambil senjata dan untuk melakukan menunjukkan tentang eksistensi mereka, bahwa mereka itu ada khususnya di wilayah Sumatera Utara. Baik, Pak Pujo, ini apakah memang sudah dipastikan bahwa mereka ini ada keterkaitan dengan ISIS, Pak? Mereka
dari informasi kita dapat ya, tadi kita mencoba menghubungi kawan-kawan di sana. Informasi kita dapat mereka ini memiliki terkooptasi langsung dengan kegiatan dari kita mengecek komunikasi mereka, mengecek mereka internet mereka terkooptasi dengan ISIS ya, Ansarud Daulah maupun ISIS yang ada di Syria Raqqa. Mereka hubungannya selama ini langsung ke Suriah, apakah melalui Bahru Naim atau seperti apa Pak berdasarkan penyidikan sementara? Nah ini sedang kita lakukan pendalaman, kemudian juga dari Densus juga melakukan pendalaman apakah mereka pernah melakukan perjalanan ke Suriah atau tidak. Oke, baik. Saya ke Pak Anjat. Pak Anjat, menurut Anda seberapa berbahayanya pergerakan ISIS di Indonesia pada saat ini? Anda beberapa waktu yang lalu sempat mengungkapkan bahwa memang ada orang-orang Indonesia yang kembali pulang ke Indonesia setelah dan tanda kutip berguru di Suriah, begitu ya Pak Anjat. Sekarang pergerakan ISIS itu seperti apa Pak Anjat? Ya, yang pertama bahayanya ISIS itu dimanapun di bumi ini sama bahayanya. Yang bunuh orang itu yang paling bahaya. Kemudian saya kira dulu sudah sering saya kemukakan bahayanya ISIS. Seperti kalau di media ya, itu biasanya heboh. Di yang terjadi di Eropa, di Timur Tengah, di Amerika, begitu hebohnya para anggota ISIS ini, itu para simpatisan ISIS di Indonesia tidak kurang hebatnya itu daripada mereka yang di sana. Sama. Baik. Orang satu guru satu ilmu di sana, nekatnya sama. Sebagai contoh dari 669 WNI kita ya, yang jadi foreign terrorist fighter, itu sudah 87 yang mati di sana. 87 itu ada yang bunuh diri, ada yang mati dalam peperangan. Itu artinya nekatnya sama. Jadi ISIS itu isi yang dari WNI, yang dari Eropa, yang dari Timur Tengah sama semua bahayanya. Kalau yang ada di Indonesia jumlahnya berapa Pak sekarang ini? Kalau menurut Anda? Yang sudah kembali dari 669 itu ya, foreign terrorist fighter itu ada 69 sekarang, mungkin 70-an ya, sekitar 69. Kemudian sebetulnya kalau menghitung ISIS itu bukan saja yang itu, karena sejak ISIS itu dideklarasikan di Irak dan Syria sana, sampai hari ini itu sudah 1.400-an WNI yang berbaiat ke ISIS. 1.400-an berbaiat. Nah ini siapa? Belum diketahui siapa identitasnya. Pak Anjat, pergerakan mereka saat ini di Indonesia itu apakah menjadi lebih berbahaya? Karena kan Polri dan juga TNI juga sudah melakukan berbagai macam upaya, melakukan penangkapan, lalu kemudian paling tidak mencegah supaya aksi teror terjadi. Nah, apakah aksi tindakan-tindakan dari Polri dan juga TNI itu tidak cukup untuk membendung pengaruh ISIS di Indonesia? Menurut Pak Anjat bagaimana? Begini, sebetulnya ya tindak apa yang dilakukan Polri dari tahun-tahun 2015 sampai sekarang itu sangat efektif. Kita tahu 2015 itu dulu ada rencana dari ISIS itu yang mereka sebut itu konser akhir tahun, itu antara Natal sampai Tahun Baru. Itu gagal di Indonesia, tapi kemudian jebol di Tamrin pada Januari. Ya, kemudian sekarang itu setelah peristiwa di Kampung Melayu, kan Polri sudah menangkap itu 30-an, mungkin 40-an menyisir itu ya. Nah, sehingga di Jakarta sekitarnya sini mereka tidak sempat beraksi, muncul di Medan. Ini menurut saya ya kalau bilang kebobolan ya, semua serangan teror pasti kebobolan dimanapun. Tidak ada negara yang tidak kebobolan. Tapi kalau kita mengukur di situ sampai di mana usaha aparat keamanan kita, khususnya Polri, itu diakui dunia,
Jadi apa yang dikerjakan sekarang ini oleh Polri, khususnya Densus itu dijadikan model dalam counter terorisme internasional itu sampai sekarang. Sangat efektif. Pak Panca, tapi kalau dikatakan sekarang bidikan dari pelaku teror ini tidak lagi ke masyarakat umum, tidak lagi ke orang asing, tapi sekarang diajak dibidik itu adalah pihak keamanan. Dalam hal ini khususnya Polri. Nah itu betul. Sama saja. Dari dulu juga ya kalau dapat polisi ya polisi yang dibunuh. Nah soal polisi ini itu global Mas. Itu dimanapun memang mereka kan menyerang sebetulnya simbolik ya pemerintah, maksudnya pemerintah yang tujuannya itu ingin merubah kebijakan pemerintah. Seperti yang terjadi di 2015 itu terjadi di Perancis, kemudian di Belgia, di Mesir, di Lebanon, di Turki. Semua itu adalah negara-negara yang mengirimkan pasukan mereka memerangi ISIS di Syria dan Irak. Tuntutan mereka itu supaya pasukannya ditarik, merubah kebijakan. Nah, yang paling jauh, paling akhir kebijakannya yaitu ingin mendirikan negara Islam, yang mendirikan khilafah itu di kita. Saya ke Pak Pujo. Pak Pujo, berdasarkan penyidikan dari Polri sendiri memang betul, memang pelaku teror ini memang sekarang menargetkan polisi. Ya betul sekali. Jadi memang kita paham dan sadar bahwa dengan kerja keras kita untuk melakukan pencegahan serta melakukan upaya-upaya penangkapan. Tadi beliau menyampaikan data yang ada Pak, jadi 46 setelah Kampung Melayu sudah 46 kita lakukan penangkapan. Sangat efektif, luar biasa besar. Oleh karena itu mereka lebih cenderung untuk memukul sasaran-sasaran khususnya anggota-anggota kita ya, anggota-anggota kita itu contohnya sudah dilakukan di Kampung Melayu. Sekarang di Sumatera Utara kan begitu. Nah ini karena mereka melakukan aksi balas dendam gitu karena teman-teman mereka ditangkap atau motif apa sebetulnya? Kenapa kok ditujukan kepada Polri? Karena jelas sekali bahwa kita yang melakukan sangat concern sekali untuk melakukan upaya untuk menekan gerakan-gerakan mereka di Indonesia sehingga mereka Indonesia salah satu negara yang paling aman kalau dibandingkan di wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara. Khususnya dengan jumlah penduduk yang begitu besar, kemudian adanya tadi foreign fighter, ya, terrorist fighter yang kembali maupun ada di sana itu sebenarnya kalau dilihat prone atau kerawanan itu tinggi, tapi karena gerakan yang luar biasa dari anggota-anggota kita itu yang bukan mereka memukul balik, sasarannya siapa yang melakukan upaya menekan itu adalah polisian yang dipukul. Baik, kita akan lanjutkan. Saya tambahkan sedikit. Kenapa polisi? Polisi itu kan, polisi itulah yang paling menghambat kegiatan mereka. Dan itu dimanapun di semua negara begitu. Dan yang kedua, polisi itu kan simbol negara, negara yang hadir di tengah masyarakat ya polisi itu. Jelek-jelek mereka itu simbol negara. Jadi kalau dapat polisi sebagai targetnya satu, itu berhasil sekali mereka. Baik, Pak Anca dan juga Pak Pujo, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Kita akan kemudian menyampaikan beberapa data berkaitan dengan pergerakan ISIS. Pemirsa Prime Time akan segera kembali.